sidang perkara pidana nomor rekor perkara 59 akan dilaksanakan pada hari ini 10 November 2020. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan. Sidang perkara pidana PN 8C yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1.B.B/2023 PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Duri Saukila menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Terdakwa dalam keadaan bebas dan didampingi kuasa hukumnya. Baiklah, saya menanyakan kepada saudara bagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Muhammad Duri Saukila, lahir di Jakarta, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Taman Caturanja. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan bisa mengikuti persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan belajar mengikuti persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara telah oleh penuntut umum terdakwa melakukan tindak pidana pencurian identitas media sosial dengan keberatan pasal 67 ayat 1 dan 3 UU PDP serta UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Saya tidak mengikuti persidangan saya dari saudara Muhammad Syafi yang pernah cerita Jannah dan bisa akan dilawan apa itu berpanis. Betul dengan penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada menunjukkan? Baiklah, kepada saudara penasihat hukum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap ya saya. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara surat dakwaan dengan nomor register perkara 59 dari Kejaksaan Jakarta Utara terdakwa nama Muhammad Duri Saukila, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir di Kota Jakarta 21 Mei 2010, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, alamat Sulaiman Caturanja, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Penanganan terdakwa 1 ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Jakarta pada tanggal 1 November 2023.
Dua, ditahan penuntut umum Kejaksaan 2 sampai dengan ditetapkan ke Pengadilan Kota Jakarta. Dakwaan bahwa ia terdakwa Muhammad Zohri Syaifullah pada hari Senin tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 23.30 WIB tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan pencurian data media sosial yaitu Instagram yang mengakibatkan kepanikan terhadap korban. 3. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa pada malam hari pukul 22.00 WIB terdakwa merasa bosan saat berada di rumah lalu memutuskan untuk membuka akun media sosial yaitu Instagram yang mana bertepatan muncul akun media sosial si korban. 2. Akibat melihat banyaknya jumlah followers si korban, terdakwa terpancing untuk melakukan pembobolan akun media sosial korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Pasal 45 Ayat 3 UU 19 Garing 2016 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebanyak 750 juta Jakarta 10 November 2023 Jaksa Penuntut Umum Keisha Merah. Baik saudara terdakwa, apakah saudara telah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan pada jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak bisa silakan kepada Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan dan seterusnya yang lain. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan dalam bukti dan saksi-saksi pada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Iya, benar. Bukti dan saksi. Semua bukti dan saksi sudah siap. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini dilanjutkan? Kami setuju yang mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dimulai 30 menit. Sidang lanjutan perkara pidana PN 8C yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1778 PIB titik B garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Zohri Syaifullah menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai acara sidang, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, orang saksi PPU yang mulia. Silakan dihadirkan saksi. Baik yang mulia, peredaran saksi atas nama Zaidan Dr. Alvira Jawa Putera. Saksi atas nama Zaidan dan Alvira dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Di sini merupakan saksi korban. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Zaidan Dr. Alvira, tempat lahir Klaten, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, alamat Pulau. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini,
Menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji Saya bersedia bersumpah yang mulia. kepada petugas kerohanian akan mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Silakan dulu. Saudara saksi telah berjanji menurut akal yang saudara alami. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak kenal yang mulia. Saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa yang saudara periksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang mulia terkait pencurian data yang digunakan media sosial. Saudara saksi tahu bagaimana bahwa telah hilang satu akun media sosial? Saya mengetahuinya dan menyadari dari notifikasi pengamanan akun. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya akun media sosial saksi? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mencuri akun media sosial saya. Baik, coba saudara jelaskan saat saudara mengetahui hilangnya akun media sosial Anda. Ada yang melihat yaitu ketika saya ingin mencoba mengakses akun media sosial lalu tidak bisa diakses. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Apakah benar dari anda barang milik saudara? Yang benar yang mulia, barang tersebut yaitu fotokopi akun media sosial saya dan juga foto screenshot akun media sosial saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu akun Anda sudah diamankan? Benar Pak, sudah saya amankan. Saudara saksi, apakah benar Anda mendapatkan notifikasi bahwa akun anak sosial media Anda sudah dibobol? Iya Pak, saat itu saya mendapatkan notifikasi bahwa akun media sosial saya sudah dibobol dan saya mengetahui tidak bisa. Baik yang mulia, tanya Anda dikatakan. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Terima kasih kepada saudara saksi. Ingin saya tanyakan kepada Anda, kapan Anda menyadari bahwa akun sosial Anda sudah dibobol? Pada saat itu sekitar pukul 6 pagi, saya hendak buka HP dan mendapatkan notifikasi bahwa akun saya telah dibobol. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan bagi anggota 2 pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi terkait hilangnya akun media sosial Anda? Saya sempat bertanya kepada teman di kabar saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait kehilangan akun media sosial tersebut. Baik, cukup ya. Silakan bagi anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, sebagaimana dengan keterangan dari saudara saksi,
berterima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Jangan bercakap-cakap atau dengan saksi atau ahli lainnya. Selanjutnya, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, kami akan menghadirkan satu orang saksi yang hadir. Apakah saksi sudah siap? Sudah ya, Bu. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruangan sidang. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Garsani Alyadawi ke dalam ruang persidangan. Petugas, silakan hadirkan saksi atas nama Garsani Alyadawi ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, bisa saya agenda saudara. Terima kasih. Jam pelajaran kelima telah selesai. Saatnya jam ke-6 dimulai. Saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan bebas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Garsani Alyadawi. Tempat, tanggal lahir, Yogyakarta 30 September. Jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, agama Islam, alamat Sleman, kerjaan pelajar, kebangsaan warga negara Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada petugas kerohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dalam memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Dan yang mulia, saya hanya sebagai tamu. Baik, silakan jaksa penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas tetangga saja. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti yang mulia. Namun yang saya ketahui terdakwa bekerja sebagai ahli IT. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Ya, namanya kerja sebagai ahli IT, seharusnya ekonominya juga. Apakah saudara mengetahui terkait pencurian identitas akun media sosial oleh terdakwa? Ya, Bu. Saya baru mengetahuinya dan saya terkejut karena sepengetahuan saya maksudnya kaji dari. Saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa mengobrol akun media sosial? Tidak, Bu. Saya tidak pernah melihat. Cukup yang mulia. Baik, saudara mungkin mengambil satu apakah ada yang menanyakan kepada saudara?
Tidak, yang mulia. Saudara anggota 2, apakah ada yang membenarkan kepada saksi? Tidak, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara ingin memberikan keterangan lain? Cukup, yang mulia. Baik, keterangan dari saksinya dianggap cukup. Saksi ucapkan terima kasih. Dan apabila malu dari saksi lagi, saudara tidak berkeberatan jadi kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi kembali di persidangan dan jangan berikan apa-apa bila saksi yang menggunakan ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan di dalam ruang sidang? Cukup yang mulia. Dengan demikian sidang hari ini ditunda 1 minggu ke depan. Atas nama terdakwa Muhammad Ujek Saudullah. Sesuai berita acara sidang, maka sidang selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa dipersilakan mengambil tempat pada di depan. Baik saudara terdakwa, apakah saudara Syed Jasmani dan Rohani siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya Syed Jasmani dan Rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Yang mulia. Baiklah, sebagaimana yang ditulis saudara yang sudah jelas dalam BAP, maka kita lebih saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah kenal dengan korban? Kenal, Yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi? Iya, benar Yang mulia. Baik, pada dasar penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian identitas? Iya, Pak. Baik, saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya saya berencana untuk melakukan pencurian identitas tersebut. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian identitas? Tidak pernah, Pak. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian identitas tersebut? Tidak ada, Pak. Coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian identitas tersebut. Sebenarnya, pada tengah malam jam 12 saya sedang bermain sosial media. Nah, muncul akun korban di beranda saya. Nah, melihat akun media sosial yang sudah centang biru, saya mencoba membobolnya. Kemudian, saya langsung otomatis komputer saya untuk membobol akun tersebut dengan mengirimkan link atau spam ke akun tersebut, dan ternyata cara tersebut berhasil. Kemudian saudara, apakah akun sosial milik korban? Akun media sosial korban sudah saya jual sebesar 1,5 juta rupiah. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada yang mau? Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda akan memberitahu atau mengatakan semua keterangan itu dari Iya, Bu. Saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengaku pada perbuatan Anda? Iya, Bu. Saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan memberikan semua kronologinya kepada tugas. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, Pak, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Ya, Bu, saya pernah. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang diajukan untuk terdakwa? Baik, hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian, sidang hari ini ditunda 1 minggu ke depan. Sidang lanjutan perkara pidana
pidana PN Zalmence yang memeriksa dan mengadili pidana nomor 178 PID titik B garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Musi Saukar menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini ada pembacaan tuntutan. Apakah saudara yang penuntut umum sudah siap membaca tuntutannya? Tuntutan sudah siap, yang mulia. Saudara terdakwa akan dapat mengambil duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Pasal 45 Ayat 3 UU 19/2016 dengan tuntutan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta Yogyakarta 10 November 2023. Jaksa penuntut umum Kesha Maira Tera. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Baiklah, penasihat hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Ya, kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sedang ingin ditunda? Ya, Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2023 jam 9.00 WIB dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini kita akan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN 8C yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1778 PIB titik B garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Musi Saukila menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum. Apakah saudara siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Selesai dan mulia. Silakan dibacakan. Surat pembelaan atau PLEDOI dalam perkara pidana Rek nomor 1778 garis miring PIDB garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Musi Saukila. Yang terhormat Ketua Pengadilan Sekretariat Majelis Hakim Rek nomor 1778 garis miring PIDB garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Musi Saukila. Dengan hormat, semoga Ketua Pengadilan 8C Sekretariat Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana Rek nomor 1778 PIDB garis miring 2023 garis miring PN 8C senantiasa dalam melindungi perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, menegakkan keadilan dan kebenaran
materi, khususnya dalam perkara pidana yang didakwakan kepada klien kami, terdakwa G. Berlian Rahmadi. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, di mana setelah SDR jaksa penuntut umum kepada kejaksaan dalam C membacakan tuntutannya atas ini klien kami, terdakwa Muhammad Rusi Syaukilah. Maka ini kami tibalah saatnya bagi kami penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan dan membacakan surat pembelaan kami di dalam persidangan hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023. Nota pembelaan ini kami rumuskan dan bacakan di dalam persidangan ini bukanlah semata-mata sebagai realisasi tanggung jawab moral kami selaku penasihat hukum terdakwa, akan tetapi lebih dari itu. Nota pembelaan ini kami rumuskan adalah untuk tujuan menunjukkan kepada kita semua agar secara objektif dengan didasarkan kepada fakta hukum yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebenaran material dapat ditemukan. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan replik. Baiklah, sidang kali ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim dan musyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Jumat 24 November 2023 dengan agenda pembacaan keputusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang kali ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN 8C yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1778 PID P garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Rusi Syaukilah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap yang mulia. Pengadili 1 menyatakan terdakwa Muhammad Rusi Syaukilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian data pribadi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Rusi Syaukilah. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangnya 10 dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa foto screenshot akun media sosial dan juga fotokopi akun media sosial dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi dan Kapten Albira. Bebannya terdakwa membayar biaya perkara sebesar 30 juta rupiah. Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan negeri. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Dan mengerti ya, mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, yang mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan umum FH Mas dengan nomor registrasi 178 PIB garis miring 2023 garis miring PN 8C atas nama terdakwa Muhammad Rusi Syaukilah dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.